kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Yeah, Bobby Valentino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang kebudayaan masa pendakian. Nah, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nuria Afrianti, NIM 066. Nama saya Ana Dalakidang, NIM 087. Nama saya Davaristo Valentino, NIM saya 077. Nama saya Frederikus Branavando, NIM 075. Tetap stay dan simak terus penjelasan kami berempat dari awal sampai akhir. Hai teman-teman, seperti yang kita ketahui, di akhir masa prasejarah di Indonesia dikenal masa perundagian atau masa logam. Manusia pada saat itu sudah mengenal logam seperti perunggu, besi, serta membuat aneka barang dari bahan tersebut. Masa ini adalah kelanjutan dari masa sebelumnya, yaitu masa berburu dan meramu. Hingga zaman batu, kata perundagian berasal dari kata undagi yang berarti seseorang ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Manusia pada masa ini sudah ahli dalam menciptakan barang dari logam. Hasil kebudayaan tersebut antara lain benda kesenian peralatan hidup dan peralatan upacara adat. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Hari ini saya akan menjelaskan peninggalan dan hasil kebudayaan masa perundagian. Yang pertama ada negara. Negara merupakan semacam pemburu besar dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atas ditutup. Negara sering digunakan untuk upacara adat, mendatangkan hujan, dan dapat ditemukan di Jawa, di Sumatera, Bali, serta Kepulauan Kei dan juga Papua. Yang kedua adalah moko. Moko memiliki bentuk seperti negara, tetapi lebih ramping. Moko dapat ditemukan di Pulau Alo. Yang ketiga adalah kapak perunggu. Kapak perunggu dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan, yaitu kapak corok atau kapak sepatu, kemudian kapak upacara, dan juga kapak tembiling atau tajak. Kapak perunggu dapat ditemukan di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, Bali, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Selatan, serta di Pulau Selayar dan juga di Papua. Yang terakhir, yang keempat adalah bejana perunggu. Bejana perunggu merupakan bejana yang dibuat dari 2 lempengan perunggu yang cembung dan diletakkan dengan pucuk besi. Pada sisinya bejana perunggu dapat ditemukan di daerah Madura, Asmaranjan, Sampang, dan juga Sumatera, tepatnya di Kerinci. Sekian dari saya, terima kasih. Hasil kebudayaan di masa perundagian. Hasil kebudayaan dari masa ini bisa dilihat berdasarkan pembagian zamannya. Masa perundagian di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Sedangkan zaman tembaga tidak dialami di Indonesia maupun di Asia Tenggara secara luas. Kenapa demikian? Karena
di Indonesia maupun di seluruh wilayah Asia Tenggara tidak ditemukan kebudayaan semacam ini. Dan juga saat itu manusia di Asia Tenggara belum mengenal atau bisa mengolah bahan tersebut. Zaman perunggu. Perunggu merupakan logam yang berasal dari campuran antara timah putih dan juga tembaga. Nah, masyarakat pada zaman ini antara lain sudah menciptakan dua macam benda, yaitu satu, nekara perunggu. Nekara perunggu adalah semacam genderang besar dengan pinggang pada bagian tengah dan atasnya. Kemudian fungsi dari nekara ini adalah sebagai simbol status sosial dan sarana upacara, baik untuk upacara kematian ataupun kesuburan. Selain itu, fungsi lain dari nekara ini merupakan sebagai alat untuk memanggil hujan, untuk memberikan kesuburan tanah bagi warga sekitar dan juga tempat yang ditempati oleh suatu masyarakat di saat itu. Yang kedua, ada kapak corong atau kapak sepatu. Nah, kapak corong adalah benda yang dibuat dengan teknik bivalve maupun a chair perdu. Nah, kemudian diasahlah alat tersebut sebagaimana telah dilakukan manusia di zaman Neolitikum saat itu. Nah, teknik ini membuat bagian ujung kapak tajam dan bisa digunakan untuk membalik tanah seperti cangkul atau luku. Kemudian bentuk kapak lonjong ini memiliki tangkai mirip corong dan bagian tajamnya menyerupai kapak batu. Bagian corong fungsinya adalah sebagai tempat pemasangan tangkai kayu yang menyiku seperti bentuk kaki. Nah, kemudian yang ketiga ada bejana perunggu. Nah, bejana perunggu ini bentuknya seperti mirip dengan gitar Spanyol, namun tanpa tangkai. Kemudian bejana ini memiliki pola hiasan yang mirip dengan huruf J dan hiasan atau anyaman. Benda ini banyak ditemukan di daerah Sumatera dan Pulau Madura. Yang terakhir ada zaman besi. Pada zaman ini, manusia sudah bisa melebur besi dari bijinya untuk dituang sehingga menjadi benda yang diinginkan. Kemudian, peleburan besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu sekitar 3.500 derajat Celcius. Hasil kebudayaan di zaman ini antara lain seperti pisau, sabit, mata kapak, pedang, dan mata tombak. Itulah tadi telah kita kenal kehidupan manusia prasejarah di masa perundagian, mulai dari sistem kepercayaan, sosial ekonomi, teknologi, dan hasil kebudayaan lainnya. Teman, seperti kalian ketahui, kehidupan sosial ekonomi pada masa perundingan memiliki 3 ciri sebagai berikut. Jumlah penduduk semakin bertambah, pertanian dan peternakan semakin maju, serta mengenal cara bercocok tanam yang sederhana. Dibandingkan masa sebelumnya, kehidupan masyarakat zaman perundingan sudah semakin teratur, yaitu memiliki pembagian kerja berdasarkan keahlian masing-masing individu. Masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan musim dan bisa memperhitungkan musim dan tanaman panen. Muncul golongan undagi yang terampil membuat berbagai benda seperti rumah kayu, gerobak maupun benda logam. Akan tetapi pertanian tetap menjadi usaha utama. Perempuan juga berdagang di pasar. Kegiatan ekonomi semakin berkembang, baik di bidang perikanan, pertanian, kerajinan tangan, dan lainnya. Kemudian hasilnya diperdagangkan dengan sistem barter. Sistem kemasyarakatan sudah teratur dan mengenal aturan tata tertib serta norma. Saya
Wassalamualaikum bro.